Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maureen Andika Putri dengan NIM 34257. Pertama, surat Ali Imran ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mu'fikina wal-mustaghfirina bil ashar. Artinya yaitu orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampun pada waktu sebelum fajar. Kandungan surat Ali Imran ayat 17 ini adalah, pada ayat ini disebutkan sifat-sifat orang beriman yang membedakan mereka dari yang lain. Dengan sifat tersebut, mereka mendapatkan keridhaan Allah. Semua sifat tersebut mereka miliki, dan masing-masing sifat itu mempunyai tingkatan keutamaan. Berkait sifat-sifat itu, mereka memperoleh apa yang dijanjikan Allah kepada mereka. Sifat-sifat tersebut ialah sabar, bersifat benar, taat, membelanjakan harta di jalan Allah, dan beristighfar pada waktu sahur. Yang kedua, surat tentang riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafam mudha'afat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Pandangan Al-Quran terhadap riba yaitu, orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya, dampak riba terhadap ekonomi masyarakat. Pertama, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah. Kedua, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ketiga, suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produk dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran. Keempat, teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Inflasi seperti ini sangat dibenci Islam, sebagaimana ditulis di Wahyuddin Ahmad dalam buku Al-Quran dan Pengentasan Kemiskinan. Kelima, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada debt trap atau jebakan hutang yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan apalagi bersama pokoknya. Keenam, dalam konteks Indonesia, dampak bunga tidak hanya sebatas itu, tetapi juga berdampak terhadap pengurasan dana APBN. Bunga telah membebani APBN untuk membayar bunga obligasi kepada pembakaran konvensional yang telah dibantu dengan BLBI. Selain bunga, obligasi juga membayar bunga SBI. Ketiga, aturan Al-Quran tentang hutang piutang, yaitu hutang piutang hukumnya mubah, dibolehkan karena termasuk kegiatan tolong-menolong. Al-Quran menerangkan tolong-menolong untuk tujuan kebaikan, tujuan takwa itu boleh. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. 4. Persamaan dan perbedaan hutang piutang. Perbedaan hutang piutang adalah hak milik orang atau pihak lain yang ada pada bisnis kita, baik berupa uang ataupun barang dan jasa. Piutang adalah hak milik kita yang masih ada di tangan orang atau pihak lain. Adanya piutang bisa berupa uang atau penjualan yang belum dibayar lunas. Persamaan dari keduanya adalah suatu kegiatan dari seseorang atau organisasi atau perusahaan yang memberikan sejumlah uang
atau yang dipersamakan dengan itu dengan cara meminjam untuk diberikan kepada satu orang atau organisasi atau perusahaan guna memenuhi kebutuhan orang yang meminjam atau yang diberikan atas dasar suatu perjanjian baik secara tertulis dicatat dalam hukum maupun secara lisan atau tidak terikat secara hukum atas dasar saling tolong-menolong. Dan hikmah hutang piutang, bagi orang yang berpiutang, menambah rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya, atas kelapangan rizki yang diberikan, menambah rasa peduli dan empati, menumbuhkan rasa solidaritas, mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan, menambah pahala karena sebagai ladang pahala. Dan bagi yang berhutang, menguji kesabaran dan keimanan dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidupnya, kesulitan hidup menjadi berkurang, beban hidup menjadi lebih ringan, bisa untuk membuka lapangan usaha. Dan surat yang membahas hutang piutang ini adalah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Kelima, konsep filantropi. Menurut Al-Quran dan hadis, filantropi dalam Islam merupakan perbuatan kebaikan yang dilandasi iman, merupakan sedekah. Filantropi sebagai sebuah kedermawanan merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam agama Islam. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.